This conference will now be recorded. Oke. Mas Budi kendalanya Hadir, apa, Mas? hadir. Sekarang di posisi mana? Di tema, bikin tema kain. Di tema ya? Nah, iya. Oke, berarti Mas Budi udah uni ya? Apa namanya? Udah bisa masuk ke dashboardnya ya? Udah. Mas Budi pakai ini juga kan? Pakai Nega Hoster juga? Iya, betul. Oke. Nah, kalau pakai Nega Hoster ini pakai Nega Hoster ya. Di setiap penyedia jasa itu beda-beda. Nah, kalau pakai Nega Hoster kita masuk dulu ke member area. Ya, caranya bagaimana? Masukkan email yang ada di sini sama passwordnya. Kita mulai dari awal ya. Nah, kita masuk ke member area dari Ini Nega direkam kan, Hoster Mas? dulu. Ya, direkam. Oke. Nah, kita masuk ke member area Nega Hoster dulu ya. Nah, setelah masuk ke member area Nega Hoster, di sini akan muncul detail dari paket yang kita ambil. Nah, kayak saya ya. Kayak saya di sini, saya ambil paket pelajar ya. Paket pelajar. Ya, kelihatan ya, paket pelajar untuk domain ini. Jadi di mana di hosting ini, di hosting pelajar ini, kemarin kan ada ini ya, ada keterangan berapa paket, berapa jenis paket yang ada di Nega Hoster. Salah satunya adalah pelajar, paket pelajar. Nah, kemarin saya ambil yang pelajar. Di dalam paket pelajar ini, di dalam hosting pelajar ini, itu saya memasukkan dua, sorry, apple.com. Nah, di dalam paket pelajar ini saya memasukkan apa namanya, alamat domain dua ya teman-teman, dua. Satu muhammadfatilamin.com, satu manahaninstitute.com. Yang satu ini adalah domain pribadi saya ya, website pribadi saya. Yang kedua adalah website perusahaan saya, website bisnis saya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti melakukan seperti ini. Misalnya Mas Budi sudah punya hosting. Mas Budi kemarin pilihnya hosting apa, Mas? Kalau boleh tahu. Halo, Mas Budi. Ya, halo. Ya, Mas Budi kemarin Ya, Mas. pilihnya kemarin paket yang mana? Yang pelajar. Nah, pelajar. Artinya kalau Mas Budi pilih paket pelajar, Mas Budi bisa menambahkan 10 domain ke dalam hostingnya Mas Budi. Jadi Mas Budi bisa punya sampai 10 website di dalam di dalam apa namanya? Di dalam hosting ini, di dalam hosting ini. Nah, kayak saya kan punya dua nih. Nah, Mas Budi nanti bisa tambah domain, bisa tambah misalnya Budi www.budi.com, www jualannya Mas Budi, www apa sampai 10 itu bisa. Karena di sini sudah bisa ditambahkan 10 add-on domain. Oke. Nah, Mbak Vina juga bisa. Mbak Vina kalau boleh tahu kemarin pilihnya paket yang mana, Mbak Vina? Halo, Mbak Vina. Ya. Saya saya lupa Mas pakai yang mana. Bentar. Yang 1 juta apa berapa ya? Yang Oke. Personal kayaknya, Mbak Vina, yang personal nih kayaknya. yang ngikutin Heeh. tutorial Mas Fatul itu deh. Oke. Nah, kalau personal, berarti Mbak Vina bisa menambahkan website di dalam hostingan ini, itu unlimited, Mbak Vina. Coba lihat di sini, unlimited add-on domain. Artinya apa? Mbak Vina bisa menambahkan berapapun website yang Mbak Vina pengen, kayak gitu. Jadi nggak hanya satu website, Mbak. Nah, itu keuntungannya kalau pilih yang personal ya. Mbak Vina bisa punya misalnya 100 website misalnya ya. Itu bisa Mbak Vina. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kebetulan saya punya dua di dalam satu hosting. Oke. Nah, punya dua di dalam satu hosting.
Nah, sekarang kita masuk. Eh, ini saya rasa teman-teman di sini pasti udah ini ya, udah muncul seperti ini ya. Udah ada seperti ini ya, tampilannya seperti ini ya. Coba. Tampilannya udah seperti ini enggak? Nah, Mbak Vina udah seperti ini? Sudah, Mas. Oh ya, Mas Nah, Fatul kalau mau misalnya tanya. seperti ini. Oke. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kenapa? Itu punya Mas Fatul itu dua itu on semua ya? Kok punya saya aku Iya. dua nggak bisa di on semua itu? Kenapa? Itu sih yang tadi coba tadi layar tadi itu, Mas. Kan kata Mas Fatul kan Iya, bisa kenapa? bikin web berapa aja. Betul. Nah, terus saya kan nyoba bikin lagi satu, nambah. Nah, tapi kok di saya tulisannya off ya yang satu. Oke, coba nanti Mbak Vina ini screenshot layar laptopnya, screenshot ya, bukan di foto, screenshot layar laptopnya, terus upload di sini di chat, di kolom chat. Di sini ada kolom chat kan ya? Upload di sini. Ya. Saya mau lihat. Lanjut aja, Mas, lanjut dulu aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, itu kita tinggal login admin. Nah, ini login admin untuk apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam dashboard WordPress. Nah, kalau ini kan dashboardnya Niaga Hoster ya. Ini dashboardnya Niaga Hoster. Nah, sekarang kita pengen masuk ke dalam dashboard WordPress kayak gitu. Nah, kita tinggal klik ini. Ya. Kita tinggal klik ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngeklik ini, itu masuknya di sini, ya. Itu masuknya di sini. Nah, ini yang disebut dengan dashboard WordPress. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Mas Budi sampai sini paham ya? Sampai bisa masuk ke dalam. Ya, kenapa? Ya. Kalau berarti kita kalau mau masuk ke admin itu Niaga Hosternya harus diaktifin dulu gitu, atau gimana? Betul. Betul. Kita harus masuk ke dashboard Niaga Hoster dulu, Mas. Karena kita pakai jasa dari Niaga Hoster. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus masuk ke Niaga Hoster dulu, baru masuk ke sini, jam admin area. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Oke? Kalau gimana? Enggak, berarti kalau di admin hosternya di mana nih? Kalau di Niaga Hosternya nggak masuk, kita nggak bisa ngedit-edit di dalam adminnya atau gimana? Iya, betul. Kita nggak bisa ngedit di WordPress-nya kalau kita nggak bisa masuk di Niaga Hoster. Oh, pantesan. Berarti kayak tadi saya berarti yang nggak masuk di sini. Oke. Coba sekarang kalau misalnya masalahnya seperti itu, Mas Budi coba kontak ini CS-nya Niaga Hoster ya. Klik yang ini saja. Nanti di sini, tulis di sini, kirim pesan pada kami. Nah, tulis di sini, halo admin, saya butuh bantuan. Saya tidak bisa mengakses dashboard yang gue poster. Nanti dibalas sama dia, nanti dikasih link supaya Mas Budi bisa akses Niaga Hosternya lagi, kayak gitu. Oh iya. Oke. Lanjut. Nah, ini mudahnya sebenarnya pakai Niaga Hoster karena kita bisa chat sama customer service-nya mereka itu 24 jam kapanpun. Saya pernah coba itu kemarin Ramadan subuh mereka balas
Mereka balas, artinya mereka memang standby untuk melayani kita sebagai customer-nya mereka. Nah, itu salah satu kemudahan dan teman-teman bisa maksimalkan nanti ya. Nah, setelah masuk ke di sini ya, setelah masuk ke sini, nah sekarang apa yang harus kita lakukan untuk setting setting WordPress ya. Setting WordPress yang pertama teman-teman harus edit adalah yang ini. Masuk ke setting ya. Masuk ke setting, terus masuk ke permalink. Oke. Ini hal pertama. Masuk ke setting, terus masuk ke permalink. Nah, klik permalink. Nah, muncul nanti akan seperti ini. Oke, sampai sini paham Mbak Vina sama Mas Budi? Iya Mas, iya paham. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini kenapa kita harus edit ini? Kenapa kita harus edit ini? Karena kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita tidak edit, ini tampilannya pasti di sini ya. Kalau bukan di sini, di sini. Nah, kalau misalnya kita nggak edit, kita nggak pindahkan ke sini, post name, itu nanti URL-nya kita atau link-nya kita itu nanti tampilannya seperti ini. Ada angka, ada nomor, ada kode-kode di belakangnya yang tidak jelas. Kita tidak mau tampilannya link kita itu seperti ini, ya, karena susah terindeks oleh Google. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya website terus linknya kayak gini, itu susah tampil di Google kayak gitu. Nah, kita harus linknya pas sample post. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, niagahoster.co.id/hosting Indonesia. Ya, kalau misalnya si Niaga Hoster ini tidak pilih post name ini, dia pilihnya ke sini, nanti dia munculnya kayak gini. niagahoster.co.id/nomor bla bla bla. Pokoknya nggak jelas lah di akhirnya. Nah, kayak gitu. Ini tujuannya kenapa kita harus memilih post name, ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan pilih post name. Setelah pilih post name, save changes. Oke. Nah, sudah ya. Teman-teman sudah semua ya. Mas Budi, Mbak siapa? Mbak Vina sudah ya. Selamat datang Mas Rizky. Iya sudah Mas. Oke, sudah. Nah, kalau post name-nya sudah, sekarang kita mau lihat pluginnya. Kita coba lihat dulu pluginnya. Oke, plugin. Nah, klik plugin. Nah, plugin ini apa? Plugin ini adalah semacam alat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bangun rumah, ini analoginya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bangun rumah ya, kalau kita bangun rumah, kita butuh alat untuk membangun rumah ya. Untuk rumah kita bisa lebih indah, supaya rumah kita bisa lebih kelihatan bagus ya. Contohnya alatnya misalnya palu, gergaji, apalagi skop semen kayak gitu. Nah, itu semua alat. Nah, inilah yang bisa kita gunakan juga untuk membangun website kita, plugin. Nah, alat kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya alat apa saja yang kita butuhkan untuk untuk membuat website ya. Alat apa saja yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya kalau kita ditanya seperti itu tergantung dari website apa yang akan kita buat ya. Tergantung dari website apa yang kita buat. Nah, sekarang karena ini dasar ya, kita belum masuk ke tahap sana, kita dulu masuk ke tahap setup awal ya. Nah, kalau teman-teman pusing mau pakai plugin apa, pasti di sini akan ada tampil plugin bawahan dari WordPress. Misalnya ini Aximat, ini pasti akan ada. Terus apalagi Hello Dolly kan, ini pasti ada juga. Nah, ini dinonaktifkan saja, dinonaktifkan. Caranya bagaimana? Ya, caranya klik saja ini. Atau bisa juga seperti ini, kita klik ini, misalnya ini, terus kita klik ini, bulk action deactivated.
kayak gitu. Nah, klik deactivated, terus apply. Nanti dia akan di nonaktifkan secara langsung. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang Mas apa namanya? Apa yang harus saya aktivasi atau install di dalam website saya? Nah, kalau saya yang teman-teman harus install adalah yang pertama ini, header footer code manager, ya, header footer code manager. Ini apa? Ini adalah plugin untuk membantu kita menanam pixel di dalam website kita, kayak gitu. Karena kalau ini tidak ada, teman-teman akan sulit tanam pixel. Nah, ini akan ini plugin atau ini tools untuk membuat Anda mudah memasang pixel di dalam website. Oke. Caranya, bagaimana cara kita memasang ya, add new. Nah, kalau tampilan seperti ini, di sini ada search plugin, ya, ada search plugin, ya. Teman-teman tinggal tulis di sini nama pluginnya. Header footer manager. Oke, header footer code manager. Nah, yang ini teman-teman ya. Ini kan sebenarnya banyak plugin yang teman-teman bisa gunakan untuk memasang pixel. Tapi kalau saya pribadi saya pakai ini, header footer code manager, karena lebih mudah ya. Karena lebih mudah dan lebih bisa dioptimasi, gampang digunakan. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal klik install now di sini. Oke, install now dan aktivasi. Oke. Sudah sampai sini tahapannya, Mbak Vina, Mas Budi? Halo, Mbak Vina, Mas Budi? Oke, Mas, udah. Punya saya itu, halo Mas? Iya. Untuk Iya. punya saya tadi yang tampilan di plugin itu ya Mas ya, udah 2 aja. Cuma yang header footer itu sama WP reset. Ngaruh enggak ya? Nggak apa-apa. Memang kayak gitu. Cuma 2 aja. Kita baru memulai. Oh iya. Siap. Mas Budi gimana, Mas Budi? Udah sampai sini? Udah install header footer coder manager? Mas Budi? Oke, kayaknya Mas Budi lagi. Nah, kalau misalnya sudah diinstal, diaktifasi, ya. Nah, sekarang kita cari plugin lain. Nah, plugin selain ini yang bisa teman-teman manfaatkan di dalam ini ya, dan gratis, itu plugin namanya Elementor. Oke, kita tulis di sini Elementor. Nah, Elementor ini plugin apa, Mas? Nah, Elementor ini adalah plugin untuk membuat tampilan halaman kita lebih indah, lebih bagus, kayak gitu. Nah, Elementor Page Builder. Nah, ini install ini, activate ini ya. Nanti ini teman-teman bisa gunakan untuk mendesain halaman. Jadi kita bisa menggunakan Elementor ini untuk membangun halaman supaya lebih bagus kelihatannya, lebih profesional, dan Elementor ini juga gampang dipakai.
gampang dipakai, dan banyak tutorial di YouTube tentang Elementor. Ya, makanya saya sarankan untuk teman-teman yang mau pakai Elementor, yang mau pakai page builder ya, yang mau pakai drag and drop page builder, itu lebih baik pakai Elementor saja. Kenapa? Karena lebih banyak tutorialnya, lebih banyak sistem yang support Elementor kayak gitu. Nah, tinggal diklik aja install ya, install now, dan aktivasi. Oke, sudah Mbak Vina. Mas Rizky mungkin juga langsung mau praktek atau gimana, Mas? Nanti Mas prakteknya, soalnya kan pasti dipakai iklan gitu, ini mati-mati nih. Oke. Nah, Mbak Vina gimana? Udah install Elementor? Ini lagi proses install, Mas. Oke. Kita tunggu. Nah itu, jadi plugin yang sangat dasar ya, maksudnya kalau nggak ada plugin ini itu kita nggak bisa kerja ya, ini pluginnya kayak gitu. Nah kemarin kan Mas Fatul. Ya, siapa ini? Mas Budi, silakan. Oh, Mas Fatul. Ini ternyata punya saya itu tadi kan pas saya waktu buka Niaga Hoster tuh, akun Niaga Hoster saya tuh ada ini ternyata ada remindernya. Apa remindernya? Niaga Hoster itu domain vrstore.com belum diverifikasi dan akan disuspend sehingga tidak bisa diakses. Lakukan verifikasi sekarang dengan mengklik verifikasi yang dikirim ke email. Nah, saya cari di emailnya nggak ada nih, Mas. Pasti ada, Mas, pasti ada. Mungkin masuk di spam atau di di folder yang lain. Pasti ada dikirim sama si Niaga Hoster. Kemarin waktu Mas Budi kontak Niaga Hosternya, katanya mereka apa? Nunggu 1x24 jam, terus saya nggak buka-buka lagi itu. Kirain udah aktif, ada klik. Karena saya udah klik domain saya tuh udah bisa dilihat gitu. Cuman ini pas waktu saya buka ada reminder kayak gini. Coba buka email deh. Coba cek. Ada. Coba buka email. Coba buka email, search di emailnya aktivasi domain misalnya, sesuai dengan keterangan yang ada di situ. Search ya, jangan dicari manual, apalagi kalau emailnya Mas Budi banyak isinya. Search supaya langsung muncul nanti. Oke, itu ya. Nah, Rafina sudah masuk ke Elementor. Nah, sekarang kita kembali ke plugin. Nah, di sini saya banyak pluginnya ya, karena memang saya pakai WooCommerce, saya pakai Jetpack dan lain sebagainya, tapi ini nggak terlalu penting sebenarnya. Tidak terlalu penting untuk teman-teman karena kita beda bisnis kayak gitu. Kita beda model bisnis. Kalau saya model bisnisnya digital, jadi saya butuh ini. Saya butuh LMS ya. Saya butuh WooCommerce, saya butuh ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Vina itu nanti butuhnya beda lagi. Misalnya mungkin cuma WooCommerce ya. Kalau WooCommerce ini dia tempat kita pasang produk, katalog, kayak katalog gitu. Jadi kita bisa bikin katalog menggunakan WooCommerce ini, Mbak. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat katalog menggunakan WooCommerce juga ya. Tapi kita belum masuk ke sana. Kita sekarang pindah ke tema ya. Nah, tema itu apa sih gunanya ya? Tema itu gunanya apa? Nah, tema itu gunanya supaya ya kalau misalnya kita mau bikin rumah kan, pasti ditanya sama arsitekturnya mau tema apa. Misalnya kita pilih tema minimalis gitu kan, kita pilih tema old ancient ataukah pokoknya banyak lah tema-tema kayak gitu ya, tema-tema rumah yang bisa kita pilih, minimalis, ribet dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sama dengan website, kita bisa memilih juga temanya. Nah, kemarin di video tutorial itu kan saya memberikan satu tema
yang saya gunakan ya. Nah, temanya namanya Themify ya, Themify Ultra. Namanya Themify Ultra. Nah, Themify Ultra ini adalah tema sebenarnya berbayar ya. Saya coba buka ya Themify Ultra. Nah, ini. Sebenarnya berbayar. Ini adalah tema berbayar, tapi kebetulan saya sudah berlangganan sama Themify Ultra ini, kayak gitu. Makanya saya bisa akses apa namanya ininya temanya. Sebenarnya nggak sembarang orang yang bisa akses temanya, kayak gitu. Nah, makanya saya bisa share ke teman-teman untuk di download ya, untuk di download. Nah, tema ini sebenarnya tidak harus menggunakan tema ini. Tidak harus menggunakan tema ini. Banyak tema yang bisa teman-teman gunakan. Nah, misalnya Mbak Vina ya, Mbak Vina tidak mau menggunakan Themify Ultra atau Mas Rizky tidak mau menggunakan Themify Ultra, itu bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke sini. Appearance ya. Kita masuk ke sini, masuk ke themes. Nah, masuk ke sini ke tema. Ya, masuk ke tema. Coba kita masuk. Nah, ini masuknya di sini. Nah, di sini ada tema. Tema saya yang aktif adalah Themify Ultra. Nah, kalau misalnya Mbak Vina, Mas Budi pengen cari tema yang lain, kayaknya temanya Mbak Vina yang ini deh ya. Ini enggak ya? Mbak Vina sama Mas Budi kayaknya temanya ini karena memang masih awal. Ya enggak? Yang ini ya. Nah, ini tema bawaan dari WordPress. Kalau Mbak Vina, Mas Budi tidak ganti temanya akan yang ini, akan dipilihkan yang ini. Tapi kalau misalnya punya tema sendiri, itu bisa diupload di sini. Cara uploadnya bagaimana gini? Add new. Ya. Kita tinggal tambah add new. Nah, kita tinggal upload temanya. Oke, kita tinggal upload temanya. Cari temanya yang sudah di-download. Misalnya tema file Ultra yang tadi ya, teman-teman pengen upload, pengen menggunakan tema file Ultra ya, upload di sini. Ya. Cari filenya, langsung upload di sini, install now. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nanti akan tampilannya seperti yang tadi, TMF Ultra itu. Nah, yang ini. Oke. Nah, kelebihan dari TMF Ultra ini itu mudah digunakan sama dengan si Elementor ya. Hampir sama dengan Elementor. Kayak gini. Mudah digunakan. Kita tinggal turn on the builder ya, turn on the builder. Kita tinggal turn on builder, udah kita bisa pakai dan ini sangat mudah. Ya. Misalnya teman-teman pengen gunakan mendesain apa. Nah, di sini ada menu-menunya semua. Ada menu-menunya yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya mau kasih tombol ya, mau kasih heading ya, mau kasih header, mau kasih gambar, mau kasih icon, terus galeri. Di sini banyak teman-teman. Teman-teman bisa pilih nanti. Nah, tapi nantilah kita masuk ke sini. Hari ini kita fokus dulu membahas semua yang ada di sini ya. Semua yang ada di sini supaya teman-teman tahu fungsinya apa. Oke? Supaya teman-teman tahu fungsinya apa. Jadi untuk Themify Ultra nanti kita masuk, nggak usah pusing dulu tentang Themify Ultra, yang penting teman-teman tahu untuk mengganti tema itu di mana. Nah, masuk ke appearance, masuk ke tema, disinilah tempatnya teman-teman mengganti tema. Oke, Mas Budi? Bagaimana Mas Budi? Udah jelas bagaimana cara mengganti tema? Mbak Vina, gimana temanya? Tetap mau pakai Themify Ultra atau kamu ganti tema lain? Tetap pakai Mas, Themify Ultra. Oke, Themify Ultra aja. Artinya nanti bisa ikut tutorialnya saya. Tapi kalau misalnya Mbak Vina pakai jasanya si Nega Hoster ya, itu kayaknya dia bakalan ganti temanya Mbak, karena nggak semua orang bisa gunakan Themify Ultra, mereka harus bayar kayak gitu. Oh, gitu ya.
Kecuali kalau Mbak Vina pengen belajar sendiri, pengen otak-atik sendiri, ya bisa pakai TMV Ultra yang ikut-ikut saya aja. Oh, oke. Soalnya saya masih penasaran TMV Ultra sih, pengen itu nyoba. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau Mas Budi gimana? Mas Budi mau pakai tema lain atau mau pakai TMV Ultra? Halo Mas Budi. Oke. Nah, kalau Mas Rizky kayaknya udah punya tema sendiri ya Mas Rizky ya. Iya Mas, udah. Oke. Nah, itu ya. Sekarang kita bahas satu-satu fungsi dari fungsi dari icon-icon yang ada sebelah kiri ini. Nah, misalnya paling atas. Kalau atas ini dashboard ya, dashboard. Kita klik ini, kita klik. Nanti kita diarahkan tetap ke sini. Memang tujuannya untuk masuk ke dashboard, oke? Dashboard. Terus di bawahnya Jetpack ini plugin ya tadi ya, plugin. Ini nggak usah dibahas ya karena memang ini plugin. Kalau teman-teman nggak install Jetpack, di sini nggak ada Jetpacknya. Ini juga tutor LMS ini plugin. Ini plugin untuk apa namanya? Untuk online course. Nah, saya pakai tutor LMS ini untuk online course. Nggak usah dibahas juga ya karena teman-teman nggak pakai. Terus ini plugin plugin apa namanya, icon selanjutnya ini post. Nah, teman-teman yang mau bikin blog ya, nulis di internet, nulis di blog itu pakai ini. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik aja. Nah, tinggal klik postnya, kita tinggal add new. Nah, kita kasih judulnya apa? Misalnya 3 cara memilih kain batik untuk digunakan ke cara formal. Ini misal saja ya. Misalnya Mbak Vina pengen bikin artikel tentang tentang batik ya, tentang batik karena produknya Mbak Vina batik. Mbak Vina bisa bikin kayak gini. 3 cara memilih kain batik untuk digunakan ke acara formal. Nah, ini judulnya sudah jadi ya. Judulnya sudah jadi. Nah, sekarang Mbak Vina tinggal publish. Atau Mbak Vina juga bisa langsung nulis di sini ya. Bisa langsung nulis di sini. Nah, ini kalau pakai TMV Ultra tampilannya seperti ini. Kita langsung bisa nulis. Misalnya Mbak Vina sudah bikin judul ya. 3 cara memilih kain batik untuk digunakan ke acara formal. Terus kita mau nulis, tinggal klik ini yang warna hijau ya, akan muncul ini. Nah, scroll ke bawah, di sini ada teks. Nah, ini teks. Kita tinggal drop teksnya ke sini ya. Tahan teksnya tadi, terus masukkan ke sini. Nah, tampilnya coba saya ulang ya. Nah, misalnya teks kita mau tambahkan ke dalam sini. Kita tahan ya, klik teksnya terus arahkan ke sini. Sorry. Kita tambahkan dulu ininya ya. Tambahkan dulu kolomnya. Nah, kalau udah ada warna ungu kayak gini, nah itu kita tinggal klik warna hijau, cari teks, kita tarik teksnya masuk ke sini. Oke, kayak gini. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya di sini Mbak Vina nulis udah. Yang pertama misalnya ya. Yang pertama pilih batuk Pekalongan. 2 apa gitu kan, 3 apa. Nah, di sini tempatnya Mbak Vina nulis ya. Ini contoh saja. Nah, klik done ya. Nah, teks kita sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita tinggal apa? Kita tinggal ini kita hapus ya. Nah, kita tinggal ini publish. Kita tinggal publish. Nah. Terus kita lihat tampilan dari website kita bagaimana. Nah, di sini ada view post.
Kita klik kanan, open link in new tab. Nah, coba kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, ya. Tulisannya di sini, ya. Tulisannya di sini. Terus di bawah sini orang bisa komen, ya. Orang bisa komen dan lain sebagainya. Tampilannya akan seperti itu. Oke. Nah, itu untuk teman-teman yang pengen buat pengen buat post atau blog, ya. Ini lebih ke blog. Ini lebih ke blog, ya. Nah, itu. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi sudah tadi, ya. Ini untuk membuat blog, ya. Ini untuk membuat blog. Terus yang selanjutnya, di sini ada media. Media ini apa? Media ini tempat kita menyimpan file-file berupa gambar ataupun video. Nah, ini teman-teman yang harus perhatikan, ya. Itu bisa mengakibatkan website teman-teman menjadi lambat, speednya, kecepatannya jadi lambat. Nah, tempatnya di sini. Oke. Nah, tempat saya posting semua foto-foto itu semua di sini. Nah, caranya menambahkan foto bagaimana, ya? Tambahkan aja add new. Nah, terus select file, ambil foto dari komputernya Anda, misalnya ini, kan, open. Kayak gitu. Jadi di sini tempatnya kita menyimpan gambar ataupun video. Oke, tapi pastikan size-nya itu jangan terlalu besar. Nah, coba lihat di sini, maksimum size-nya itu 8 MB. Karena kalau lebih 8 MB, dia bakalan memperlambat proses dari kecepatan website tersebut. Oke, jadi pastikan di bawah 8 MB ukurannya. Nah, terus apalagi? Kita ke sini, ya, ke page. Nah, kalau page ini fungsinya adalah untuk menambahkan halaman. Yang mana yang disebut halaman, ya? Yang disebut halaman yang ini. Misalnya Lego Hoster, ya, kita coba bukan Lego Hoster. Nah, misalnya halaman. Jadi ketika kita ngeklik salah satu icon di sini, misalnya cloud hosting, ya, kita klik, nah akan diarahkan ke halaman yang lain. Nah, itu yang disebut dengan halaman. Jadi satu halaman itu adalah satu link, intinya. Satu halaman satu link. Nah, bagaimana cara membuat halaman? Yang ini, kita masuk ke page, ya. Nah, page, terus add new. Sama tadi, sama yang waktu post. Kita add new. Nah, kita kasih judul juga, sama persis, nggak ada bedanya. Kita kasih judul, kita publish. Nah, kalau yang ini bisa kita edit, teman-teman. Kita bisa edit ketika kita masuk di dalam halaman utama, ya. Bisa di sini tinggal kita kasih judul aja, misalnya halaman batik anak-anak, misalnya, ya. Ini saya contohkan punya Mbak Vina, ya. Anak-anak. Jadi halaman ini akan bercerita tentang batik anak-anak. Halaman penjualan, ya, halaman penjualan tentang batik anak-anak, misalnya. Kita publish. Ya. Ini kita tidak edit, ya, di sini. Nanti kita edit di halaman ininya. Nah, kita edit di sini. Kenapa kita tidak edit di sini? Karena di sini tampilannya kecil, kayak gitu. Tampilannya kecil. Nah, saya lebih suka editnya itu di sini. Nah, kita tinggal turn on the builder. Nah, Mbak Vina udah bisa edit di sini. Nah, misalnya Mbak Vina pengen masukin masukin gambar, misalnya, ya. Pengen masukin gambar, ambil gambar, mana image, ya, cari image, terus tinggal tarik ke sini image-nya, ya. Nah, akan diarahkan masuk ke sini. Nah, misalnya Mbak Vina ini gambarnya, ya. Nah, kita tinggal insert file URL. Nah, tampil seperti ini, kayak gitu, ya. Jadi kita bisa menambahkan menambahkan gambar seperti ini, misalnya Mbak Vina, terus di bawahnya sini mau ditambahkan tulisan,
atau tombol beli ya. Kita bisa tambahkan tombol beli. Nah, kita ambil button di sini ya. Ambil button, kita tarik lagi ke sini. Nah, kita tarik di sini udah muncul. Nah, kita ketengahkan supaya di bawahnya ini dia posisinya nah kayak gini ya. Ini kita bisa ubah ya. Bulat ya, kayak gini modelnya, ataukah mau sudutnya lancip atau kamu kayak gini, itu terserah. Ukurannya juga ada yang kecil, ada large, ada XL ya, tergantung nanti. Nah, terus tulisannya Mbak Vina bisa ganti, misalnya di sekarang. Nah, di sini linknya. Nah, linknya kemana? Misalnya linknya langsung ke WA customer service, ataukah linknya langsung ke order link, atau linknya langsung kemana gitu kan, supaya orang bisa order gitu. Nah, warna juga bisa kita setting. Ini banyak yang bisa kita optimasi di sini ya. Nah, warnanya kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini juga bisa kita ke bawah-bawahkan sedikit, misalnya kayak gini ya, kita tarik ke bawah sedikit. Nah, terus apa lagi? Nah, banyak lah. Nanti kita masuk ke ini ya, ke apa namanya, cara edit menggunakan Thinkify Ultra. Kita ada sesi sendiri nanti. Oke, yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana cara menggunakan. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Ya, kita kembali ke dashboard. Ya, halaman sudah jelas ya. Halaman adalah bagaimana cara membuat halaman. Nah, yang disebut halaman ini. Tapi beda ya sama post ya. Kalau post itu khusus untuk blog, khusus untuk tulisan ya. Walaupun sebenarnya halaman ini bisa juga dimasukkan tulisan ya, bisa kita masukkan tulisan. Tapi bedanya adalah kalau post ini ketika teman-teman membuat post itu langsung dikategorikan masuk ke blog. Misalnya kayak gini. Nego Hoster pasti punya blog. Nah, kayak gini kan. Ini ada blog kan. Jadi setiap website itu pasti punya blog. Setiap website pasti punya blog kalau memang dia optimasi websitenya. Nah, blog ini tulisannya semua artikel. Cara membuat domain, cara membeli domain, cara bla bla bla. Nah, itu yang disebut dengan artikel. Nah, kayak gini. Bagaimana cara membuat blog? Tips digital marketing paling moncer untuk bisnis kuliner dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini disebut blog. Kalau teman-teman membuat halaman menggunakan post, itu langsung dimasukkan ke blog kayak gitu. Itu langsung dimasukkan ke blog, langsung dimasukkan ke dalam halaman blog. Sedangkan kalau teman-teman membuat membuat halaman menggunakan page, itu tidak masuk ke blog. Dia masuknya di mana? Dia masuknya di sini nanti. Dia masuknya di atas ini, kayak gitu. Nah, blog pun sebenarnya dia halaman, kayak gitu ya. Jadi di sini ada banyak halaman, salah satunya blog. Nah, kalau teman-teman membuat postingan di sini menggunakan post, itu akan dikategorikan masuk ke dalam blog. Oke, seperti itu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mbak Vina, Mas Budi, Mas Rizky, Mbak Atin, silakan. Mbak Vina dulu deh. Cukup. Oke, Mas Budi ada pertanyaan? Ini Mas, tadi ketika bikin halaman tuh, kalau saya di kasus saya tuh ini keterangannya apa? Publishing file, the response is not file sound response. Oh gitu. Enggak normal kayak postnya tadi. Enggak. Itu selalu seperti itu. Saya pakainya Elementor, Mas. Oh, oke. Pakai Elementor ya? Iya. Seharusnya Elementor juga normal sih, seharusnya ya. Saya juga pakai Elementor di sini nih. Ada Elementor kan di sini. Nah, kalau misalnya pakai Elementor ya, itu sama prosesnya. Misalnya kita tambah baru add new ya. Tambah baru add new. Kita asumsikan saya pakai Elementor ya. Nah, kalau saya pakai Elementor, saya tinggal kasih judul di sini, apa judulnya halamannya, misalnya Mas Budi jualan apa Mas Budi? Parfum apa? Kasturi misalnya. Ini contoh aja ya. Parfum Kasturi. Nah, nama halamannya Parfum Kasturi. Kita tinggal publish. Publish ya.
Nah, kalau misalnya Mas Budi pengen edit pakai Elementor, caranya gimana? Caranya klik ini, Mas. Di sini ada nggak edit Elementor? Ada. Nggak cuman pas gitu publish, muncul ini nih. Keterangan kayak yang Asia di pesen tuh, Mas. Berarti kayaknya Mas Budi ada salah setting kayaknya sih. Di awalnya ya? Iya, dari awal ada salah setting itu. Karena kalau normal dia jalannya seperti ini. Kayak gitu. Nah, kita coba edit Elementor ya. Nah, Elementor kayak gini. Oh, kenapa ya? Apanya ya, Mas? Gini aja, Mas Budi, ini kan mungkin juga salah satu pengaruh dari karena kemarin waktu beli hosting dan domain itu nggak bersamaan ya, nggak bersamaan. Nah, karena nggak bersamaan, hostingnya sudah dibeli tapi domainnya belum dibeli. Nah, ini baru diproses kan. Nah, coba nanti saran saya untuk Mas Budi, coba kontak lagi CS-nya Niaga Hoster. Nah, kayak ini kan saya dibalaskan sama si Sasa ini. Nah, bilang ke mereka, bilang kendala saya seperti ini, kayak gitu. Kendala saya seperti ini, apa solusinya? Itu langsung dibalas sama mereka kok. Bilang aja kayak gitu, Mas. Oke. Nah, nanti diarahkan sama mereka. Ini kan, selamat siang, dengan saya Sasa siap membantu Anda, boleh dibantu screenshot tampilan dari PC Bapak. Jadi kita disuruh untuk screenshot. Misalnya ya, ini saya coba aja ya, halo Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa. Ini screen saya. Nah, saya tinggal kirim ya. Nah, kayak gini, langsung terkirim. Screen saya itu langsung terkirim. Nah, nanti dia langsung akan analisa, oh ternyata masalahnya ini, Mbak. Nanti dibalas sama dia. Jadi kayak gitu cara konsultasi di Niaga Hoster, Pak Budi. Kalau screenshot gimana sih caranya sih? Kontrol apa lupa sih? Setiap laptop beda-beda biasanya, Mas. Nah, kalau misalnya iya beda-beda. Kalau laptop saya kebetulan coba perhatikan apa namanya keyboardnya masing-masing ya. Coba perhatikan keyboard masing-masing. Perhatikan di sudut atas sebelah kanan. Perhatikan sudut atas sebelah kanan. Di situ ada tulisan PRNTSCR enggak? Tulisannya seperti ini. PRNTSCN. P-nya huruf besar, S-nya huruf besar juga kayak gini. Ada nggak? Taruh. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak tulisan saya? Mana sih? Ini nih cursor. Oh. Nah, tulisannya seperti ini, Mas. PRNT SCN. Artinya ini apa namanya? Print screen. Print screen ya. Iya. Ini kalau di laptop saya nggak tahu di laptop ini ada nggak? Kayak saya dulu pernah, cuma lupa saya. Pernah ngerjain itu juga, cuma lupa. Lama banget nggak main laptop lagi. Ya sampai nanti dicari, Mas. Oke. Nanti bisa ini, bisa Google, bisa YouTube juga cari cara screen capture laptop apa merek laptopnya Mas Budi gitu. Oke, siap. Oke, ada lagi Mas Budi? Udah sementara itu aja dulu, Mas. Oke, Mas Rizky ada yang mau ditanyakan, Mas? Mbak Atin ada yang mau ditanyakan, Mbak Atin? Silahkan. Ya Mas, nyimak Mas. Masih mencerna ini. Mantap. Ini Mbak Atin, saya salut Mbak Atin ini. Jiwa belajarnya, waduh, membara. Walaupun walaupun banyak kendala, tapi tetap disikat sama Mbak Atin. Mantap. Nah ini kebetulan saya rekam Mbak Atin. Mbak Atin tadi kan dari awal nggak hadir tuh, jadi bisa nonton nanti rekamannya, oke? Oke, siap Mas. Mantap. Kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke dashboard.
Ini udah asar teman-teman. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Tapi nggak usah khawatir. Apa namanya, mungkin besok atau lusa ya. Pokoknya insya Allah akan terus ada sharing-sharing seperti ini. Supaya teman-teman bisa paham. Karena saya nggak mau teman-teman ikut kelas saya, tapi teman-teman nggak dapat apa-apa. Makanya saya usahakan semaksimal mungkin teman-teman bisa dapat sesuai apa yang saya janjikan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard lagi. Nah, ini kan tadi sudah ya, dari atas ini sampai sini saya sudah bahas. Nah, sekarang komen. Nah, kalau komen ini itu masuknya ke dia masuknya ke apa namanya? Ke orang yang komen di dalam postingan kita. Kayak gitu. Misalnya saya komen di blognya Nega Hoster ya. Saya buka satu coba ya. Saya buka satu, terus saya komen di situ. Nah, itu bakalan muncul di sini, di komen. Ya. Akan muncul di sini di komen. Kayak gitu. Jadi orang bisa lihat, yang punya website itu bisa lihat, oh ternyata ada orang yang komen. Oh ternyata ada orang yang bilang seperti ini, kayak gitu. Bisa dicek. Oke. Nah, feedback. Kita pindah ke feedback. Kalau feedback ini feedback sebenarnya dia plugin juga teman-teman. Jadi nggak usah ya. Ini feedback ada nggak muncul di laptopnya teman-teman, di layarnya? Mas Budi ada nggak feedbacknya? Halo ya Mas. Ada? Oke, kita pindah ya. Nah, kalau teman-teman install Themify Ultra, di sini akan muncul Themify Ultra. Nah, kita akan juga bahas bagaimana cara custom si Themify Ultra ini ya, lebih jelasnya, lebih detail. Terus template. Template ini template ini juga berfungsi sebagai, kalau misalnya teman-teman punya template dari luar, terus mau dijadikan apa namanya, tampilan website ya. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar istilah JSON, file JSON. File JSON itu adalah template yang dimana kita bisa import dari websitenya orang. Misalnya si Niaga Hoster ini membuat file JSON untuk halaman ini. Nah, terus dia kasih ke saya file JSON-nya. Saya bisa import file JSON tersebut masuk ke dalam template ini ya, masuk ke dalam template, dan tampilan website saya akan seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita copy paste gitu ya. Kita copy halamannya orang menggunakan template. Tapi itu harus izin dari yang punya website pastinya. Kita nggak bisa langsung kayak gitu. Ya. Nah, itu template. Terus ini nggak usah karena ini plugin juga ya. Nah, appearance ya, untuk mengatur tema, mengatur widget, mengatur menu, ya, install plugin, dan sebagainya. Ini juga appearance. Nah, plugin yang tadi saya jelaskan, terus user. Nah, user ini Anda, ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini usernya siapa, saya ya, Muhammad Fatul Amin. Usernya yang ini sebenarnya, ya. Coba lihat di sini, almanakhoinstitute@gmail.com. Nah, dia sebagai user di sini, ya, dia sebagai user. Nah, ini bisa diedit. Kita bisa tambahkan nomor, kita bisa tambahkan foto profile dan lain sebagainya. Nah, kalau mau tambah profil di sini, misalnya saya tambah profil ya. Oh, ini ribet. Nggak usah. Nggak penting juga sih sebenarnya. Nggak terlalu berpengaruh. Nah, kalau mau ganti password juga di sini, teman-teman. Ya, kalau mau ganti password itu di sini, generate password. Terus apa lagi? Job title, misalnya Anda sebagai owner ya. Muhammad Fatul Amin adalah owner dari Manakho Institute, itu bisa. Terus profilnya bisa ditambah. Nah, ini profil foto bisa diupload di sini. Terus nanti kalau sudah selesai,
bisa update profile. Tapi ini nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu urgent karena ini nggak tampil di halaman kita, dia nggak tampil di website kita, dia cuma di belakang layar gitu, di belakang layar. Oke. Nah di sini ada tools. Tools ini untuk apa? Tools ini bisa kita gunakan sebagai apa namanya alat ya. Kalau tadi plugin, nah kalau ini tools. Nah, kita bisa menggunakan tools ini untuk mengkategorikan dan membuat kategori dan membuat teks ya. Tapi ini nggak pernah saya pakai ya. Jujur saya nggak pernah pakai tools ini. Nah, kita pindah ke setting. Setting tadi ya tempatnya kita ubah permaling, terus media, reading, writing, general ya. Ini juga nggak pernah saya pergunakan secara semua yang nggak pernah saya gunakan. Nah di bawah sini tadi yang itu plugin, kalau teman-teman install yang header footer code manager, nah tampilannya seperti ini ya, tampilan pluginnya seperti ini. Nah kalau teman-teman pengen install pixel nantinya, nah masuknya di sini, add new snippet ya, add new snippet. Nah nanti bisa ditambahkan pixel yang baru. Di sini udah banyak pixel yang sudah saya tanam ya di halaman ini, di website ini. Makanya di sini sudah banyak tampilannya. Nanti juga saya ajarin bagaimana cara install pixel. Oke, secara general ya teman-teman sudah paham bagaimana cara menggunakan icon-icon atau fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini. Nah kalau teman-teman sudah paham di sini, itu nanti agak mudah cara proses ke depannya. Nah sekarang siapa Mbak Vina ya, Mbak Vina sudah ikuti alur sampai mana Mbak kemarin? Sudah itu Mas. Iya sudah Mas, sudah persis kayak di webnya Mas Fatul itu sih. Sudah ketemu itu permasalahannya tadi. Oke. Nah besok ya, mungkin besok atau kapan gitu kan? Besok siang atau pagi aja, pagi jam 9, insya Allah sejam. Besok pagi jam 9 kita bahas tentang Themify Ultra, bagaimana cara setting di sini, setting Themify Ultra dan bagaimana cara membuat halaman menggunakan Themify Ultra. Besok kita bahas itu, ya. Tapi untuk teman-teman yang tidak menggunakan Themify Ultra, mungkin agak kurang cocok karena memang pembahasannya khusus untuk tema Themify Ultra. Nggak apa-apa kalau misalnya mau lihat-lihat ya nggak ada masalah. Siapa tahu tertarik gitu kan pakai Themify Ultra. Karena kalau saya pribadi saya lebih suka Themify Ultra karena dari 2017 saya pakai Themify Ultra dan lebih cocok untuk saya kayak gitu. Saya lebih cepat bikin website menggunakan Themify Ultra daripada pakai tema-tema yang lain karena saya sudah tahu fungsi-fungsinya. Oke. Nah, itu saja sih untuk hari ini ya. Sudah sejam lebih kita ngobrol-ngobrol tentang website. Semoga ada insight-insight ya, ada tambahan ilmu lah tentang website. Mbak Ati nanti bisa nonton dari awal ya. Nanti saya upload di grup link YouTube-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Untuk Mas Budi nanti dikontak aja ininya, dikontak aja apa namanya si Niga Hoster. Nah kayak ini kan aku dibalas ini. Ini karena saya asal-asal ya kasih ininya, dia pusing. Apakah maksudnya ingin login ke dashboard WordPress Bapak? Bisa klik di login admin. Nah, dia sangat membantu. Dia sangat membantu ketika kita punya permasalahan. Makanya saya suka pakai Niga Hoster. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mas Budi, Mbak Vina, Mas Rizky, Mbak Atin. Silahkan kalau ada sebelum kita tutup. Udah nggak ada ya? Kalau udah nggak ada, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir belajar bagaimana setup akun website supaya bisa buat halaman dan bisa dimaksimalkan nantinya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, insya Allah besok kita belajar lagi. Ya Mas Rizky ada pertanyaan? Nggak ada Mas, makasih banyak. Oke, kalau udah nggak ada kita akhiri ya.
Mbak Vina pengen besok siang boleh sih, nggak ada masalah. Kalau saya besok kebetulan kelas reguler sudah habis hari ini terakhir. Tanggal 11 baru buka kelas lagi kan, ada kelas baru. Nah, ini juga sebagai informasi untuk teman-teman apa namanya di kelas intensif ini. Untuk kelas intensif terakhir saya buka di tahun 2020 itu tanggal 11. Jadi kelas terakhir di tanggal 11. Kenapa saya tidak buka lagi? Ada banyak alasan sebenarnya. Yang pertama karena saya lagi rintis bisnis snack. Nah, bisnis snack ini saya pengen fokus ke situ. Makanya saya nggak buka kelas lagi, ya. Yang kedua adalah saya pengen maksimalkan pembelajaran di teman-teman yang sudah join. Nah, kayak teman-teman di sini, Mbak Vina, Mas Rizky, Mbak Atin, Mas Budi, saya pengen maksimal kasih kasih yang saya tahu, saya sharing ke teman-teman kayak gitu. Karena selama ini saya rasa saya belum maksimal sharingnya kayak gitu. Makanya saya stop dulu kelasnya, saya stop buka kelas baru, saya pengen sharing pokoknya betul-betul sampai yang saya tahu itu keluar semua, baru saya buka kelas lagi tahun depan di tahun 2021 kayak gitu. Makanya makanya saya upload tadi pagi di grup itu ya, kesempatan terakhir untuk tahun ini karena memang di tahun ke depan di bulan-bulan ke depan itu saya nggak buka lagi kelas intensif, terakhir di tanggal 11 ini. Itu batch ke-7 angkatan terakhir. Oke. Nah, itu saja sih untuk teman-teman informasi ya, sekedar informasi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk bisa hadir dan belajar lagi. Insya Allah besok kita ketemu. Insya Allah besok pagi saya infokan Mbak Vina waktunya. Kalau saya bisa siang ya, kita siang sama jamnya seperti ini. Kalau misalnya pagi saya infokan. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas sharing berikutnya. Insya Allah setiap minggu teman-teman, setiap minggu saya luangkan waktu untuk sharing seperti ini ke teman-teman alumni, ke teman-teman yang sudah ikut di kelas saya. Itu saya luangkan waktu untuk sharing, baik itu website ya, baik itu nanti strategi baru, misalnya menggunakan objective conversion ya, kayak Mas Rizky sudah pakai objective conversion, itu nanti kita sharing juga setiap minggunya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Saya Fatul Amin Kadir. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.